Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Di bait Allah, tatkala mengangkat muka, Yesus melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Maka Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu, sebab mereka semua memberikan persembahan dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberikan dari kekurangannya. Bahkan ia memberikan seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Memberi dengan hati yang tulus, cinta, dan juga menjadi tanda ungkapan iman kepadanya. Umat Allah terkasih, tadi kita mendengar begitu disandingkan antara orang kaya dan si janda yang miskin. Pertanyaannya adalah, apakah berarti dengan demikian orang-orang yang kaya yang mempersembahkan persembahan yang banyak itu jauh lebih rendah nilainya daripada orang-orang yang miskin? Pertanyaan ini tidak gampang mudah dijawab. Namun, kalau kita mau merunut dan mencari landasan pijakan yang benar, yang original adalah bahwa kualitas pemberian persembahan itu tidak terletak pada banyak atau sedikitnya yang kita persembahkan, tetapi terletak pada disposisi, sikap, niat, motivasi dasar kita yang mempersembahkan, yang mendermakan, yang memberikan dari apa yang kita punya. Kalau kita memberi dengan hati, dengan tulus, dengan cinta dan sadar, ini adalah tanda ungkapan nyata iman kita juga kepada Allah. Tak ada reserve, tak ada interese, tak ada kepentingan-kepentingan tertentu, maka persembahan ini bernilai tinggi. Entah itu diberikan oleh orang yang miskin ataupun secara ekonomis juga orang yang kaya. Tetapi sebaliknya, kalau orang itu mempersembahkan, walaupun banyak, tetapi karena ada interese, ada kepentingan, ada pamrih-pamrih tertentu, supaya disebut sebagai sosiawan, dermawan, jutawan, mungkin ya begitu kan, dan lain sebagainya, ini akan bernilai rendah. Demikian juga sebaliknya, orang yang miskin kemudian mempersembahkan, tetapi dengan menggerutu, mengumpat, itu juga bernilai rendah. Gitu loh. Jadi sekali lagi kesimpulannya, kualitas persembahan terletak pada kita, disposisi, niat batin, motivasi dasar dari kita yang memberi. Janda itu diberikan apresiasi reward karena dia memberi dari kekurangan. Ini mau mengungkapkan hidupnya sendiri, nafkahnya pada saat itu. Ini juga mau mengatakan bahwa persembahan yang bernilai tinggi adalah diri kita sendiri dengan seluruh totalitas kita. Maka Yesus sebagai korban persembahan anak domba yang berkenan di hadapan Allah, dan bahkan sebagai korban pelumas dosa bagi kita, karena yang ia persembahkan adalah hidupnya, dirinya sendiri. Bukan diri orang lain yang dikorbankan dan dipersembahkan. Maka supaya hidup kita punya nilai tinggi, berkenan di hadapan Dia, maka yang harus kita persembahkan adalah hidup kita dengan seluruh totalitas kedirian kita.
Bacaan hari ini juga mau mengajak dan mengajari kepada kita bahwa seperti si janda ketika orang itu sungguh menemukan bahwa di dalam Allah itu ada segala-galanya, di dalam Dia adalah kita menemukan kekayaan yang lebih dari apa yang kita punya, maka orang semiskin apapun ketika mempersembahkan tidak akan takut untuk bangkrut. Demikian juga dengan orang yang kaya. Karena ketika kita mempersembahkan, itu berarti kita sedang melakukan sebuah tindakan ungkapan iman yang nyata bagi Allah untuk kepentingan orang lain. Mudah-mudahan permenungan singkat ini memotivasi, menginspirasi bagaimana kita harus memaknai persembahan derma yang selama ini kita lakukan. Semuanya adalah demi kemuliaan Allah dan juga demi sesama, terlebih mereka yang kurang beruntung di dalam hidup. Tuhan Yesus memberkati.